menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Bersosialisasi di ruang digital sebagai bentuk program nasional literasi digital tahun 2021. Perkenalkan, saya Amal Bastian selaku moderator untuk hari ini. Dan saya juga ingin menyapa untuk rekan-rekan peserta dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan materi seputar literasi digital dari keempat narasumber yang sangat luar biasa dan juga kompeten di bidangnya masing-masing. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu untuk latar belakang terselenggaranya acara pada hari ini. Baiklah teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga jaringan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet yang ada di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini artinya ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet bersumber dari APJII tahun 2020. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, bersumber dari laporan Economy Sea Google tahun 2020. Nah, teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital, dan untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Dan literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital bersumber dari UNESCO tahun 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Kemudian, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu ada digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selanjutnya, ada pula 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, diantaranya adalah digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital, baik di tingkat dasar, madya, maupun mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif.
Teman-teman, oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar dan tepat. Dengan melalui implementasi dari program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, serta melibatkan 110 mitra strategisi berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itu adalah latar belakang, dan untuk acara hari ini agar bisa berjalan lancar, maka ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Di antaranya adalah Anda diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian teman-teman diwajibkan mematikan mic atau di-mute mikrofonnya, namun tetap menyalakan kamera Anda atau tetap on cam. Kemudian berikutnya, Anda dilarang coret-coret layar, Anda juga dilarang menyela pada saat narasumber menyampaikan materi. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat, ketik nama Anda, ketik pertanyaan, dan juga ketik ke narasumber yang mana pertanyaan tersebut ditujukan. Dan kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan masing-masing materi yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Kemudian berikutnya, teman-teman peserta jangan lupa untuk bisa mengerjakan pre-test dan post-test. Ini penting karena nanti bisa digunakan untuk mengambil e-certificate yang nantinya akan kami cantumkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store dan juga di Google Play. Itu saja untuk tata tertibnya, semoga bisa dipatuhi bersama, dan di sesi berikutnya kita akan segera menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan format 3 stansa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Presiden Republik Indonesia atas arahannya. Mari kita terus bersama-sama mengisi ruang digital dengan konten-konten yang positif dan juga produktif. Untuk berikutnya kita akan segera menyimak penyampaian keynote speech oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pengharapan BSC, dan dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Landak, Ibu Dr. Caroline Margaret Natasa. Disilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media mahir, dan inklusif.
Saya, Caroline Margaret Natasa, Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Cyber Kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ya, baik, terima kasih atas sambutan dan dukungannya. Dan untuk hari ini, teman-teman peserta, Anda tidak hanya bisa mendapatkan materi terbaik dari keempat narasumber lewat literasi digital, tapi kami juga sudah menyediakan 1 juta rupiah pulsa untuk 10 peserta yang beruntung. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita bagi dua. Yang pertama untuk Anda yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan materi yang mereka sampaikan. Tulis pertanyaan Anda di kolom chat ya, ketik nama, kemudian pertanyaan dan ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Kemudian jangan lupa langsung mengirimkan data pribadi Anda, nama lengkap dan juga email sekaligus nomor telepon untuk mengirim pulsa ya ke admin Q&A. Jadi pertanyaan ditulis di kolom chat. Kemudian untuk data dirinya silahkan kirim lewat jalur pribadi atau japri ke admin Q&A. Jangan mencantumkan nomor telepon maupun email atau data diri di kolom chat. Bahaya. Kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak baik begitu ya dari nomor telepon yang tersebar di ruang digital. Kemudian berikutnya Anda juga bisa mendapatkan pulsa ini lewat postingan foto maupun video yang dipost di sosial media, terutama Instagram ya. Nanti kalau misalkan dipost bisa langsung diberikan caption yang menarik dan juga jangan lupa untuk mentionnya atau taggingnya, ngetagnya ke @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan dan jangan lupa hashtagnya di lidikal2024 #siberkreasi #makin cakap digital. Nah silakan ya berburu pulsa, ada 10 bagi mereka yang beruntung untuk pulsa Rp100.000. Baiklah, kita akan segera masuk ke materi pertama, namun kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini lancar sekaligus mendoakan negeri ini agar terhindar dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai, terima kasih atas partisipasinya dan langsung saja untuk materi kita yang diambil adalah berhadapan dengan keempat pilar literasi digital sebagai tema besarnya. Sementara untuk subtema kecakapan digital, pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif bagi pemuka agama, materinya akan disampaikan oleh Ketua LP2M dan dosen pasca sarjana. Kita langsung menyapa Bapak Dr. Haji M. Dimyati Huda MAG. Pak Dim, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dim, silakan dimulai untuk penyampaian materinya Pak. Ya, sudah masuk materinya? Ya, sudah nampak Pak, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada narasumber yang lain yang saya hormati, hari ini kita ketemu dan sebagian belum kenal nih. Yang saya hormati juga ada Bapak Yakobus SPD MM, Ketua MKKS SMA Kabupaten Landak, sekaligus Ketua PGRI. Saya hormati juga ada Mbak Siti Nur Fadilatin, Guru SMA Negeri Semanggi, dan juga ada Mbak Betari Sekar Ayu, Public Relation dan Content Creator. Terima kasih hari ini bisa ketemu, salam kenal buat semuanya. Saya kebetulan membawa tema tentang manfaat internet untuk menyebarkan konten positif bagi semua agama. Dan memang kita tahu bersama hari-hari ini, akhir-akhir ini perkembangan digital sangat luar biasa dan bisa melompat, bahkan mempengaruhi dari berbagai macam hal
karena di Indonesia adalah negara yang memang luar biasa, lebih dari 70% masyarakatnya yang aktif menggunakan internet ini dan selalu update setiap waktu, setiap hari. Saya lebih 10 negara yang saya datangi dan saya meneliti berkaitan dengan kreativitas masyarakat dan dampak dari sumber daya manusia yang profesional dan maju itu telah mempengaruhi dari bangsa itu sendiri. Untuk itu, ini adalah suatu kesempatan besar yang dimotori, yang digawangi oleh Kominfo, bagaimana penyebaran konten positif yang terus-menerus itu oleh pemerintah, terutama dengan berbagai macam cara, termasuk hari ini kita adakan webinar ini, dan memang tidak bisa sendirian seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, perlu ada dukungan yang luas dari masyarakat, terutama dari para pemuka agama. Yang perlu kita ketahui bahwa memang internet memudahkan untuk komunikasi. Kalau dulu orang dari pemuka agama untuk menyampaikan atau ketemu dengan para jamaah atau umatnya itu perlu waktu, kadang ada jarak begitu, maka sekarang dengan komunikasi itu sudah sangat mudah sekali, bisa online, dan apalagi tidak membutuhkan banyak tenaga dan biaya. Maka ini sangat positif sekali sebenarnya bagi para pemuka agama untuk menyampaikan petuah-petuahnya, menyampaikan hal yang sifatnya mendidik, memberi contoh dan seterusnya. Berkaitan dengan dampak positif internet ini juga memudahkan pencarian informasi. Kalau dulu orang untuk pergi ke perpustakaan saja itu membutuhkan waktu 5 hari sampai 1 bulan, apalagi buku-buku tertentu yang sulit dicari. Sekarang pencarian informasi hal yang baru, baik menyangkut hal-hal yang sifatnya akademik maupun hal-hal yang sifatnya itu media secara luas, itu sangat mudah sekali, tinggal kita klik, maka di situ ada semuanya. Maka dari itu sarana belajar yang sangat mudah juga di situ. Kalau kita menghadapi masa pandemi di hari-hari kemarin, sekarang sudah mulai berlalu, itu sarana belajar tetap berjalan dengan adanya online, dan internet tentu sangat berjasa sekali dalam hal demikian. Maka ini sangat positif sekali bagaimana penggunaan internet sebagai jasa, sebagai fasilitas, bahwa belajar tetap berjalan, mencerdaskan bangsa tetap berjalan dengan sarana demikian, dan juga memudahkan transaksi bisnis bagi kawan-kawan untuk menjangkau satu hal yang baru, terutama adanya komunikasi dengan pihak lain seperti kerjasama, kemudian penawaran, pengenalan, dan semuanya. Maka sekarang bisnis dengan online, mulai dari pakaian, makanan, dan seterusnya, itu sangat mudah sekali, dan masyarakat tentu sangat terbantu dan untuk meningkatkan perekonomian, dan apalagi juga meningkatkan kesejahteraan dalam pencarian kerja, di situ sangat mudah. Media untuk berkarya, dampak positif internet, apapun yang kita kasih, apapun yang kita punya, itu bisa untuk kita share, bisa untuk kita sampaikan kepada media, kepada masyarakat secara luas, agar itu bisa bermanfaat. Artinya ketika kita punya sesuatu, kemudian kita manfaatkan sendiri, akan tetapi kalau kita bisa mediakan, bisa kita sampaikan dengan bantuan internet ini, maka kita, apa yang kita beri itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, sehingga kita bisa beramal lebih luas lagi, dan kita bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat. Itu. Tapi di samping positifnya, kita tahu bersama, dan ini sering kali kita ingatkan berkaitan dengan bahayanya internet. Bagaimana internet, karena itu berasal dari informasi seluruh dunia, bahkan ada jutaan, ada miliar orang yang mungkin bisa akses ke sana. Maka hajam kali kadang-kadang internet menampilkan hal-hal yang sifatnya berupa berita atau berupa tayangan video atau gambar dan seterusnya berkaitan dengan kekerasan, dan juga bisa dalam hal pelecehan melalui internet. Artinya apa? Tentu di narasumber yang lain barangkali akan membicarakan bagaimana hal demikian tidak tidak terjadi. Para pemuka agama juga bisa memberikan petuahnya, menyampaikan
lewat internet itu bagaimana larangan bahwa kekerasan, pelecehan dan seterusnya itu bertentangan dengan agama apapun, bertentangan dengan budaya apapun, dan itu sangat membantu sekali. Termasuk informasi tidak benar atau hoax. Itu kira-kira 10 tahun atau 5 tahun yang lalu itu banyak masyarakat yang mudah sekali dengan adanya baru digital itu, ketika ada berita selalu pasti diterima benar, berita apapun menyangkut tulisan, video dan seterusnya. Sekarang insya Allah dengan terus-menerus kita adakan sosialisasi, terus-menerus bersama-sama kita menangani hal demikian, masyarakat semakin dewasa, semakin bijak dalam penggunaan digital, sehingga ketika ada satu berita yang baru, apalagi tidak kenal, tidak serta-merta kita pasti terima kebenarannya, akan tetapi perlu dicek, perlu di cross check, perlu di sharing, dan perlu dipertimbangkan lebih jauh kebenaran dari berita yang baru itu. Sekarang mulai anak-anak muda sampai ukuran orang dewasa sekarang sudah mulai paham hal demikian. Jadi insya Allah di kemudian hari masyarakat Indonesia akan semakin pintar dan bijak dalam penggunaannya. Penipuan transaksi online itu sering terjadi, adanya iming-iming hadiah, adanya mau memberikan sesuatu hal, apalagi yang berkaitan dengan keuangan. Nah, penipuan-penipuan ini sering terjadi biasanya karena memang masyarakat belum banyak yang tahu bahwa di luar sana banyak orang yang menyalahgunakan internet. Kita tetap tidak henti-hentinya, kita selalu sabar, selalu memberikan pengertian pada masyarakat, dan itu harus dilakukan memang terus-menerus. Karena hal demikian polanya berganti-ganti, sehingga bagaimana masyarakat akan mengindahkan apabila adanya satu permintaan, misalnya data pribadi kita kepada orang asing, baik itu KTP dan seterusnya. Tentu kita harus hati-hati dan jangan dikasih. Artinya penipuan transaksi online yang sering terjadi itu karena masyarakat memang belum banyak yang tahu kemarin-kemarin itu. Pornografi melalui internet itu seperti candu. Orang kecenderungan untuk melihat hal yang aneh, hal-hal yang memang terlarang, itu kadang memang tidak terkontrol, apalagi anak-anak yang masih muda, anak-anak yang labil, dan itu memang perlu pendampingan lebih. Bahaya hal demikian, karena ada keuntungan secara finansial bagi orang yang mengupload dan seterusnya, itu perlu juga ada penanganan yang serius. Dan Kominfo sudah menghapus hal demikian setiap waktu. Akan tapi masyarakat tentu juga harus ikut membantu, terutama para pemuka agama melalui kewenangannya, melalui saran-sarannya, bagaimana pesan-pesan moral bahwa mana yang boleh dan mana yang tidak selalu harus disampaikan. Permainan judi misalnya termasuk itu. Si agama apapun, pemuka agama apapun pasti setuju kalau judian itu merugikan masyarakat. Perjudian itu melemahkan budaya kita, sehingga dengan cara para pemuka agama untuk menyampaikan hal yang berkaitan larangan, apa yang dilarang oleh pemerintah, apa yang dilarang oleh agama, maka itu mudah sekali juga membantu bagaimana program-program pemerintah bisa berjalan sesuai dengan harapan. Konten positif, misalnya inspirasi, kalau orang bisa memberikan inspiratif di media, misalnya bagaimana cara memakai pakaian yang benar, memakai sepatu yang benar, bagaimana cara pemanasan dalam olahraga, macam hal, atau masak, dan seterusnya. Konten edukatif juga, bagaimana konten edukatif itu menjadi satu acuan tersendiri bagi teman-teman di kampus maupun di sekolah. Kapan waktu ada penelitian di Surabaya, itu bagaimana cara untuk mengatasi hewan yang sakit gatal atau sakit kulit, maka bisa digunakan ramuan misalnya daun pinang. Ada penelitian daun pinang dan daun kelor itu bisa menyembuhkan. Ada namanya sabun tapi untuk hewan itu. Hal seperti itu mungkin bisa juga untuk disampaikan, hal-hal yang mendidik yang mungkin bisa digunakan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Ada konten informasi, hal-hal yang baru, konten-konten informasi baru yang meluruskan hal-hal yang hoax dan seterusnya, itu tidak ada soal. Konten menghibur, konten-konten yang menghibur itu betul ada, kita masyarakat perlu hiburan, tapi hiburan yang mendidik, hiburan yang memang itu berguna buat mendukung inovasi yang berkaitan dengan keahlian dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah telah berupaya sebenarnya menghadapi atau mengatasi maraknya peredaran konten negatif di internet, diantaranya melalui pemblokiran situs yang disinyalir mengandung unsur negatif
oleh Kominfo. Tadi sudah saya singgung bahwa bagaimana pemerintah selalu sangat aktif sekali membantu juga masyarakat sesuai kewenangannya, akan tetapi itu tidak bisa sendirian. Maka perlu ada masyarakat yang juga seperti kita ini selalu memberikan satu dukungan kepada masyarakat agar penggunaan internet itu pada akun-akun yang positif, akun-akun yang mendidik dan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama kerjasama dalam bisnis dan seterusnya. Walaupun itu perlu ada kehati-hatian selalu terhadap orang asing. Saya mengutip ada Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Salah satu isinya mengharamkan setiap umat muslim untuk melakukan ghibah, fitnah, adu domba, dan penyebaran pemusuhan lewat media sosial. Artinya, hal demikian bisa dilakukan oleh para pemuka agama bahwa melakukan adu domba di dalam media sosial itu larangan yang sangat keras sebenarnya, apalagi permusuhan. Padahal media sosial itu ketika komunikasi lebih luas sebenarnya mencari persaudaraan, mencari informasi yang sekarang di Indonesia saja ada ribuan bahasa, ada ribuan pulau, ada suku, ada budaya dan seterusnya. Itu saling memberi informasi sehingga pengetahuan kita lebih, karena berbagai macam perbedaan itu adalah aset bangsa, di mana dengan perbedaan itulah pengetahuan kita akan bertambah. Penelitian-penelitian akan bertambah karena ragamnya banyak budaya dan agama dan seterusnya itu. Maka hal demikian perlu diperhatikan bahwa para pemuka agama saya yakin sama sebenarnya satu kata agar bermedia sosial yang menyejukkan, penuh toleransi, karena di sini banyak akulturasi, sehingga bagaimana kita bisa berbangsa dan bernegara sesuai dengan harapan bersama. MUI itu juga mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian, serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Jadi kalau kita mengerti hal demikian, saya lama di studi agama-agama karena saya di kampus itu sebenarnya lebih dari 21 tahun, dan kebetulan saya spesialis di penelitian sosial. Saya mengampu metode penelitian sosial di S1 maupun di Pasca sampai sekarang. Itu ada satu tata cara etika bahwa agreement, bahwa kita setuju di dalam ketidaksetujuan, atau kita setuju di dalam perbedaan, atau kita sebenarnya sepakat dengan adanya bermacam perbedaan. Dengan bermacam perbedaan itu menjadikan kita semakin erat untuk bersaudara dengan berbagai macam hal, sehingga bullying itu sebenarnya suatu perbuatan yang menyimpang. Untuk itulah itu larangan keras, apalagi hal-hal yang berkaitan sensitif terhadap orang lain, termasuk ujaran kebencian dan seterusnya itu. Mestinya internet ini sebenarnya alat untuk meningkatkan kualitas persaudaraan antar sesama umat, antar sesama bangsa, sehingga kata kunci Bhinneka Tunggal Ika yang diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul terwujud sesuai dengan harapan. Haram pula bagi umat muslim yang menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup. Tadi disinggung dalam nyanyian itu, masa Jaiken dikabarkan meninggal, Jet Li dikabarkan meninggal, misalnya hal demikian. Walaupun mungkin gurauan atau hal yang lain, maka itu tidak dibenarkan dan itu dikatakan sangat terlarang. Untuk itulah maka sebenarnya anjuran-anjuran dari para pemuka agama sebenarnya satu kata sebenarnya dengan Kominfo, satu kata dengan negara ini untuk bersama-sama menanggulangi hal-hal yang sifatnya negatif dan memberikan konten-konten yang sifatnya positif. Umat muslim juga diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Haram pula menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Artinya kalau dalam bahasa orang bijak itu, kalau saudara berbicara, maka sesuaikan dengan siapa yang engkau ajak bicara. Sedangkan di media sosial itu mulai anak kecil sampai orang dewasa, dari suku dan golongan apapun, dari pekerjaan mulai guru TK sampai profesor, ada semua di situ.
Maka harus hati-hati bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, menyebarkan materi tertentu, tentu harus dilihat bahwa kira-kira ini ada gunanya nggak bagi masyarakat. Kira-kira ini menyebabkan persoalan nggak bagi masyarakat. Walaupun kita diikat oleh satu kebebasan, HAM misalnya, akan tapi kebebasan kita itu sebenarnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga apa? Bahwa apa yang kita share, kalau kawan-kawan biasanya bicara jarimu adalah harimaumu, artinya harus diperhatikan dulu bahwa ini berdaya guna, bermanfaat, dan kira-kira saya justru menambah kualitas diri saya atau justru menjatuhkan saya. Karena jejak rekam digital tidak mungkin ini terhapus dan sulit sekali kalaupun bisa, dan ini bisa bertahun-tahun bahkan ketika sampai orang yang meninggal pun masih ada. Bagaimana kita dilarang untuk melihat hal yang negatif, tentu kita juga dilarang menyebarkan hal-hal yang negatif pula. Ada satu MUI juga melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diakses konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Artinya apa? Bahwa kalau kesepakatan bersama dilakukan hal demikian dan para pemuka agama juga sepakat membantu mensosialisasikan hal demikian, maka ini bagian dari program pemerintah, bagian dari hal yang diingini pemerintah dan masyarakat secara bersama, maka mewujudkan kita harapannya masyarakat kita adalah masyarakat yang baik. Terutama para pemuka agama juga pasti hati-hati dengan kata yang sopan, kata yang santun, karena yang diingat bahwa pemuka agama itu adalah suatu hasanah. Ada istilah begini, kalau di dalam kaidah ayat itu fi sabili rabbika bil hikmah wal mau'idati hasanah wajatilhum billati hiya ahsan. Di situ ada wajatilhum billati hiya ahsan. Kalau mau mengajak, kalau mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, jangan menyinggung, jangan memaksa. Karena kata kunci toleransi itu adalah juga bagian dari anjuran kita bersama. Untuk itulah maka dengan cara-cara yang baik para pemuka agama itu juga harus menjadi contoh sebagai uswatun hasanah juga, karena ini menjadi motori sebagai acuan bagi masyarakat. Kalau sudah beri contoh juga menganjurkan hal-hal bagaimana yang harus kita share, bagaimana kita menggunakan internet dengan cara yang baik. Ini menjadi satu momen tersendiri bahwa para pemuka agama ini sangat diharap oleh pemerintah dan oleh masyarakat untuk saling juga bahu-membahu, dan insya Allah itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di para tokoh dan seterusnya. Akan tetapi hal demikian juga masyarakat harus paham bahwa itu dalam kerangka bersama-sama kita memberdayakan bagaimana cakap digital, bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia makin maju, dan harapan bangsa kita juga semakin maju. Dan ini yang terakhir yang saya sampaikan, Mas Alam. Terima kasih, mohon maaf nanti kalau ada tanya jawab, ada diskusi hal yang lain, kita bisa lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan Pak Dimyati Huda. Dan dari sini kita akan bergerak lagi menuju ke materi kedua, teman-teman. Persiapan ya, kalau ada pertanyaan bisa diajukan saat ini juga. Jangan lupa bisa ditulis di kolom chat, ketik nama Anda, kemudian pertanyaan, dan juga ditujukan kepada narasumber yang mana. Jadi lengkap ya, jadi nanti bisa kita arahkan yang harus menjawab pertanyaan dari Anda, siapa saja dari keempat narasumber ini. Baiklah, untuk materi yang kedua dengan subtema etika digital, bijak dalam menggunakan media sosial. Untuk materinya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA N1 Menjalin. Kita langsung menyapa, ada Bapak Yakobus SPD MM. Pak Yakobus, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat ya? Sehat Bapak, sehat. Baik Pak Yakobus, apabila sudah siap untuk materinya bisa langsung disampaikan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Alam yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu bijak dalam menggunakan media sosial atau etika digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramin Kak Sarga Basengat Kak Jibata. Perkenalkan saya, nama Yakobus, berasal dari SMA 1 Menjalin, Kabupaten Nanda. Saya akan pada ini sebelum mengucapkan kepada host Mas Alam yang telah memberikan waktu saya kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Samuel yang saya hormati selaku Direktur Aplikasi Digital Indonesia, Bapak Dr. HM Dimiati Uda MAG yang saya hormati, Bu Siti Fadila, serta Ibu Ari Sekar. Pada kesempatan ini, apa yang saya menjadi pokok pada siswa-siswi kalian adalah bagaimana para siswa ini dapat bijak dalam media sosial. Apa yang menjadi kebijakan dalam menggunakan media sosial ini adalah merupakan hal kata kunci pokok yang perlu diperhatikan oleh para siswa-siswi yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Saya boleh menyampaikan kata kunci dari materi kata bijak dalam bermesos adalah bahwa diartikan bahwa bijak merupakan menggunakan akal budaya dan mahir. Nah, oleh karenanya, sesuatu yang menjadi kata-kata kunci dalam pelaksanaan kata bijak untuk dapat siswa-siswi dalam menerapkan pembelajaran ini, dia harus dapat memahami apa sih media-media sosial yang selama ini dia laksanakan dan dia lihat, dia gunakan setiap hari, bahkan sepanjang hayat untuk dilakukan. Oleh karenanya, jenis-jenis media yang perlu dipahami oleh siswa-siswi itu adalah yang pertama, media Facebook. Media Facebook juga harus dia pahami apa itu Facebook. Nah, kalau Facebook ini berarti dia harus mengetahui dia saling berinteraksi antar sesama. Sehingga dia tahu bahwa Facebook itu merupakan pengguna yang saling berinteraksi. Yang berikutnya adalah Instagram. Siswa-siswi juga sudah menggunakan Instagram. Bahwa IG ini menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan dari jaring sosial. Oleh karenanya, hati-hati para siswa-siswi ini dapat menggunakan media ini dengan bijak dan dengan etika. Ada lain juga merupakan bagian dari saluran komunikasi yang khususnya salurannya berupa telepon, baik dia baris teks dalam sebuah dokumen. Itu juga hati-hati di dalam menggunakannya. Fitur-fitur itu juga sangat bermanfaat secara positif. Ada lagi namanya Twitter. Twitter itu merupakan jejaring sosial yang dapat digunakan dengan secara daring mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Nah, itu juga bagian daripada jenis-jenis media sosial. Kemudian WhatsApp. WhatsApp itu merupakan bagian dari frasa WhatsApp yang apa artinya? Bahwa WhatsApp itu merupakan apa kabar. Oleh karenanya, setiap pagi siswa-siswi menyapa sesama teman. Bagaimana bahasa-bahasa yang baik kita menggunakan dengan etika yang halus. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Nah, seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita ingatkan sebagai generasi muda untuk saling menjaga bagaimana etika digital itu betul-betul menjadi sebuah kepentingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga yang bersebut dengan YouTube, bahwa semua siswa kadang-kadang memahami apa itu YouTube. Terkadang dia mengirim beritanya sendiri tanpa memandang siapa yang akan membaca YouTube itu. Nah, ini oleh karenanya bagaimana kita melaksanakan kegiatan men-share sesuatu yang baik, mana situs yang kurang baik, itu perlu diperhatikan. Dan lain-lain sebagainya itu bagian dari jenis-jenis media sosial. Yang berikutnya, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Apa sih bijak? Jadi kita itu janganlah kita asal memposting. Ada konten yang kurang baik, jangan kita posting sehingga akan membuat hal yang tidak baik nantinya jika ada yang merasa komplain. Tidak perlu detail mencantumkan informasi, itu juga cara-cara bijak. Kenapa tidak perlu detail? Karena kata kunci yang kita sampaikan itu harus betul-betul dapat menjadi inspirasi bagi orang yang mendengarkannya. Kemudian jaga etika. Tidak sulit kita untuk menjaga etika, karena kalau kita salah bicara, maka ada yang akan mengetahui pembicaraan kita itu
agak nada miring, maka membuat suatu kehebohan di dalam masyarakat. Ya, berikutnya selalu waspada dan jangan langsung percaya. Kita baca dulu teliti para siswa-siswi khususnya SMA di Kabupaten Nanda. Nah, di sini bagaimana melihat berita itu, jangan langsung kita kirim, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Bahwa berita itu harus kita cerna baik-baik secara hati dan nurani. Kemudian filter akun-akun yang diikuti. Nah, ini artinya bahwa akun-akun yang diikuti itu kita cek kebenarannya, bagaimana bentuknya, bagaimana cara untuk memfilternya itu kita komunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan Bapak Ibu guru yang lebih memahami tentang bagaimana beretika. Kemudian kita juga mengenai manfaat. Apa sih manfaat media sosial itu? Jadi para siswa-siswi yang hadir pada webinar pagi hari ini, saya mengajak bagaimana media sosial ini untuk memperkaya ilmu kita, menambah teman, tempat berkomunikasi, tempat berbagi, berpengalaman luas, dan tempat beropini serta berpendapat. Nah, inilah yang digunakan sebagai manfaat menggunakan media sosial. Yang berikutnya, dampak negatif media sosial. Nah, kita lihat di sana gangguan kesehatan fisik, dia stres karena selalu sensitif terhadap informasi. Kemudian kecanduan, tidak mengenal waktu, malam-malam masih chatting-chatting, padahal waktunya istirahat, juga harus memiliki batasan-batasan. Yang kemudian terpapar hoax, ini juga asal share, tidak tahu menahu apa asal usul masalahnya, kemana barang itu didapat. Juga perlu perhatian bagi para seluruh siswa-siswiku yang saya banggakan. Kemudian munculnya tindak kejahatan. Hati-hati juga kita akhir-akhir ini para pelajar, untuk kita di Kalimantan Barat sudah banyak siswa-siswi kita yang kena tipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan Bapak dan Ibu guru, seolah-olah Bapak dan Ibu guru meminta dokumen agar mendapatkan beasiswa untuk Kemendikbud dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Etika digital merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk menyimak informasi dengan jernih. Yang berikutnya, etika berkomentar di media sosial. Kita pastikan kamu sudah membaca dan menonton konten secara keseluruhan. Setelah kita resapi, konsultasi dengan teman, dengan Bapak Ibu guru, bahwa bolehlah disampaikan jika betul-betul itu tidak akan merugikan orang lain. Berikan komentar yang sesuai dengan isi konten. Misalnya temanmu di dalam grup, biarkan dulu teman berkomentar, baru kamu memohon izin, boleh berpendapat. Jangan asal komen. Jangan memberikan komentar yang menyinggung. Hati-hati juga di situ, bahwa kata bijak di dalam bermedia sosial merupakan hal sesuatu yang sangat bernilai harganya untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan jangan berkomentar berulang-ulang. Satu kali komentar kita, saudara-saudari teman kita dalam satu grup pasti memahami bahwa arti dari informasi itu sangat perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir, hindari berdebat di kolom komentar orang lain. Hati-hati di media sosial, di Facebook, kita menyimak saja, jangan kita ikut nyambung. Orang lain bergaduh bahwa dia pusing kepala, jangan Anda nanyakan, terserah dia pusing. Kita sendiri yang menyimak bahwa mungkin mereka hanya curhatan hati di dalam media sosial. Nah, oleh karenanya, pada sesuatu yang perlu saya sampaikan pada akhir permasalahan yang ada pada materi kita pada pagi hari ini, bahwa yang pertama, kita jangan tindakan yang tidak boleh dilakukan di dalam media sosial itu. Yang pertama adalah over, ada istilah namanya oversharing. Apa oversharing? Bahwa oversharing itu merupakan bagian dari perilaku pengguna sosial yang membagikan konten secara berlebihan. Dia terlalu aktif, sehingga konten yang dia sampaikan itu belum tentu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kemudian mengumbar foto yang tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Yang tidak ada tujuannya dan ranahnya dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau boleh kita mengumbar foto, Menteri Pendidikan Indonesia itu adalah Nadiem Makarim, seorang tokoh digitalisasi yang mengembangkan bahwa digital itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Itu boleh kita umbarkan di media sosial, tetapi jangan yang berbau konten. Yang berikutnya, posting sambil mabuk, itu sangat-sangat tidak bijak. Dia mabuk, apa yang dia ceritakan di dalam ketikan tangannya di papan bebas, papan data, papan tulis bebas di medsos itu tidak ada gunanya. Kemudian posting terus-terusan selama bekerja. Dia bekerja,
dia nyetir dan sebagainya juga tidak boleh dilakukan. Yang terakhir adalah namanya spam. Apa itu spam? Spam itu juga bisa berbentuk junk mail atau dia penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan kepada orang lainnya secara massal. Ini juga spam, ini juga merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di media sosial. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan kepada para seluruh siswa-siswi yang berbahagia dan kepada narasumber bahwa tips-tips yang perlu kita lakukan, kita jaga agar aman di media sosial itu adalah pasang identitas kita yang asli, jangan palsu, jangan asal pilih teman, jaga perkataan di setiap status, yang statusnya tidak cocok jangan disampaikan ke umum, kemudian tidak mengumbar kontak pribadi kepada orang lain yang tidak punya berkepentingan. Izin meminta kontak orang lain agar orang lain tidak merasa ragu. Dan amankan akun agar tidak diretas. Saya kira itu. Nah, jadi kata kuncinya adalah perlu kita buat kesimpulan pada pertemuan sesi kita pada pagi hari ini adalah bermedia sosial adalah hak setiap orang. Menjaga sikap adalah hal yang utama. Kelola diri Anda agar tidak merugi. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, bahwasanya menjadi perhatian kita untuk dapat menjalankan suatu literasi digital menjadi sebuah kebutuhan pokok hidup kita sebagai insan generasi penerus bangsa. Maka kata akhir saya, izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita semua sebagai bentuk semangat sportivitas untuk literasi. Nyalakan pelita di depan kantor pos, lalu dipindahkan di sisi teras. Gunakan etika dalam bermedsos, itu cerminan pribadi yang cerdas. Mencari ikan di tengah sawah, membawa bekal kue kelapon. Provokasi tindakan yang salah, jangan lakukan saat menelpon. Baik, ini dapat sampaikan kepada kita dalam pelaksanaan webinar literasi digital pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak host kita yang sangat ganteng pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Asih naik bus. Terima kasih Pak Yakobus. Baik, terima kasih Pak Yakobus untuk materi yang telah disampaikan. Saya nggak mau kalah kalau beliau pakai pantun, saya harus pakai pantun juga nih. Oke, dari Pak Yakobus saya geser ke materi ketiga kita. Ada di segmen Key Opinion Leader. Dan untuk subtemanya adalah budaya digital, peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Untuk materinya akan disampaikan oleh seorang public relation dan juga content creator. Kita langsung menyapa ada Kak Betari Sekar Ayu SIKOM. Kak Betari, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Amal, selamat pagi para narasumber dan teman-teman yang ada di Kabupaten Landar. Baik, sudah siap untuk materinya Kak? Sudah. Silahkan Kak Betari. Oke, aku izin share. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Betari Sekar Ayu sebagai public relation di salah satu company yang ada di Indonesia dan sudah berkecimpung di dunia creator selama 7 tahun, dan untuk hari ini akan sharing sedikit mengenai digital culture, yaitu gimana secara kita mengubah mindset dari konsumtif menjadi lebih produktif. Nah, saat ini kita berada yang namanya di era revolusi industri 4.0 ataupun biasa disebut dengan era digital. Nah, era digital ini adalah zaman di mana kehidupan kita sangat bergantung kepada yang namanya teknologi. Dengan kemunculannya era digital, dimulai sejak lama dengan awal teknologi digital tuh ditandai dengan kemunculan internet yang dapat membuat kehidupan kita semakin lebih mudah. Nah, saat ini juga kita butuh yang namanya literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan adanya media digital, seperti contohnya alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan dalam literasi digital ini mencakup kemampuan seperti menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, dan pastinya membuat
serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Di sini ada manfaat-manfaat ketika kita mengetahui dan belajar mengenai literasi digital. Nah, yang pertama ini, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, yang pastinya juga dapat meningkatkan kemampuan kita sebagai individu untuk lebih kritis dalam berpikir, serta memahami adanya informasi-informasi yang telah kita dapat dari digital. Lalu penambahan penguasaan kosakata kita, dan yang pastinya meningkatkan kemampuan verbal. Dan literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi diri kita. Dan yang pastinya juga ketika kita mempelajari adanya literasi digital, kita dapat menambahkan kemampuan kita dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi-informasi yang telah kita dapatkan. Nah, ketika kita mempelajari literasi digital, yang pastinya kita terdapat adanya tantangan-tantangan dari literasi digital. Literasi digital ini setidaknya ada 2 tantangan yang harus dihadapi. Pertama, adanya arus informasi yang banyak. Dengan adanya arus informasi, tantangan paling kuat ini adalah tantangan dari informasi yang telah kita dapatkan dari literasi digital. Nah, arus informasi yang banyak ini artinya ketika masyarakat terlalu banyak menerima informasi yang di saat bersamaan. Dalam hal inilah adanya literasi digital berperan, yaitu yang pastinya untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar serta tepat. Dan yang pastinya tantangan yang kedua dari literasi digital adanya konten negatif. Nah, konten negatif menjadi salah satu tantangan terbesar di era literasi digital saat ini. Contohnya dengan adanya konten pornografi, isu SARA, dan banyak lain sebagainya. Dengan kita memiliki kemampuan berliterasi digital dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, ini kita harus selalu dibarengi adanya literasi digital dimanapun dan kapanpun, sehingga kita bisa mengetahui mana konten yang positif, mana konten yang negatif, yang mana ketika kita mengetahui konten yang negatif, sebisa mungkin kita hold di kita saja, dan kita tahu adanya konten positif, kita bisa sharing kepada banyak pihak lainnya. Nah, contoh literasi digital yang bisa kita terapkan itu bisa di mana saja, kapanpun, dan dimanapun yang aku bilang. Pertama, misalkan kita berliterasi digital di sekolah. Yang kedua, literasi digital di rumah. Dan yang ketiga, literasi digital di lingkungan masyarakat. Nah, di sini balik ke mindset konsumtif. Kita ini biasanya terjebak dalam perilaku konsumtif dengan aktivitas yang tidak menguntungkan bagi diri kita sendiri. Salah satu contohnya dalam berinternet, seperti contohnya aja kita main scrolling aplikasi yang tidak bermanfaat, lalu menghabiskan waktu luang kita yang harusnya kita bisa mengerjakan untuk menambahkan wawasan, menambah ilmu, tapi ini malah menjadi hal yang negatif untuk diri kita sendiri karena kita tidak mengambil konten-konten yang positif, kita tidak mengambil celah-celah yang positif, malah kita hanya scrolling aja menghabiskan waktu diri kita. Dan salah satu contohnya adalah seperti membeli berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan secara apa yang kita sadari. Nah, di sini aku kasih tahu kita harus mengubah mindset kita ketika kita memiliki serba konsumtif dengan tidak membuang waktu yang sangat berharga di dunia digital saat ini. Dan ada pun salah satu konsumtif dalam kasus berbelanja juga kita harus mengubahnya. Jadi jangan lupa untuk tetap membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Melihat dari berbagai sudut pandang, dan kita harus selalu penasaran dan berpikir kritis serta adaptif. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk saat ini, apalagi kita masuk di era 4.0, agar kita tidak terjebak
dan lebih menjadi produktif. Seperti misalkan ketika kita scrolling TikTok ataupun Instagram, kita nggak hanya scrolling aja, kita harus menyerap ilmu-ilmu yang sudah ada di platform tersebut. Jadi nggak cuma kita scrolling menghabiskan waktu kita, dan ternyata kita bisa loh untuk menjadi produktif dengan konten-konten yang ada di digital saat ini gitu. Nah, ubahlah mindset menjadi produktif di era 4.0 ini ataupun di dunia digital saat ini, yaitu dengan critical thinking, communication, creativity, serta collaboration. Kenapa? Nah, karena di 4 poin tersebut itu menambahkan wawasan kita dan dapat mengembangkan diri kita di saat era 4.0 saat ini. Pertama itu kan critical thinking. Dengan kita memiliki keterampilan berpikir kritis, ini penting untuk dimiliki di era digital saat ini yang arus informasinya berlangsung dengan cepat. Dengan adanya keterampilan berpikir kritis, memungkinkan dapat membedakan informasi mana sih yang termasuk benar dan mana yang termasuk bohong, mana yang fiksi dan non-fiksi, mana yang fakta, serta mana yang opini. Dengan berpikir secara kritis, kita dapat terhindar dari informasi-informasi palsu dan menyesatkan alias hoax. Yang kedua adalah communication ataupun komunikasi. Dengan keterampilan kita di komunikasi itu harus diasah terus-menerus agar lebih mudah mengutarakan pemikiran kita, pengetahuan kita, dan informasi yang dimiliki kepada orang lain. Jadi keterampilan komunikasi yang mumpuni dapat membuka kesempatan kerja kita di kemudian hari. Lalu ada creativity ataupun kreativitas menjadi salah satu skill yang sekiranya tidak bisa ditawar dalam menghadapi pekerjaan di masa depan. Dengan kreativitas dapat menciptakan ide dan inovasi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Yang keempat, yang pastinya kita harus berkolaborasi kepada orang lain agar tercapainya ide-ide dari otak kita sendiri. Ide-ide tersebut dapat kita kolaborasikan dari ide-ide orang lain. Selanjutnya adalah kegiatan apa saja yang bisa menghasilkan produktivitas. Sebenarnya banyak banget nih, daripada kalian cuma nge-scrolling HP aja, terus membuang waktu yang tidak berharga, lalu kalian ibaratnya membeli barang-barang yang hanya kalian inginkan saja tanpa kalian butuhkan. Nah, ini beberapa contoh kegiatan sekiranya dapat mengisi waktu luang kalian daripada kalian konsumtif. Yuk kita jalan bersama untuk menjadi lebih produktif. Nah, salah satunya itu yang paling banyak orang isi waktu luangnya saat ini adalah membangun toko online. Lalu mengikuti bisnis afiliasi ini adalah kegiatan yang paling gampang. Ketika afiliasi ini kegiatan memasarkan barang milik orang lain dengan imbalan berupa komisinya. Komisi ini biasanya 10-20% ataupun 30%. Jadi kita cuma untuk sharing aja barang belanjaan orang lain tanpa kita mengeluarkan modal, tanpa kita mengeluarkan waktu luang yang banyak. Kita hanya memasarkan barang orang lain dan kita mendapatkan upah ataupun imbalannya berupa komisi dari penjualan tersebut. Lalu ada, kalau misalkan kalian suka di depan kamera, suka ngomong, suka berbagi informasi, kalian bisa menjadi YouTuber. Lebih gampang lagi juga ada bisnis dropship. Kalian tidak usah untuk mengambil produk yang banyak, kalian nggak usah memikirkan gimana ya gudangnya nanti, gimana ya cara pengiriman gambarnya. Kalian cuma mengandalkan kembali skill kalian dalam berjualan. Menjadi blogger ini, kalian menjadi blogger itu harus memiliki skill di bidang menulis, foto, serta video. Lalu ada Instagram ataupun TikTok influencer. Kalau kalian suka dance ataupun suka berbagi ilmu juga bisa di platform-platform tersebut. Lalu menulis konten digital, mengajar online. Kalau kalian suka ngajar, sekarang banyak banget platform yang menawarkan peluang dan mendapatkan penghasilan yang lumayan loh dengan kalian mengajarkan online ataupun kalian buka kursus online sendiri. Ada jasa pembuatan website, membuat aplikasi mobile, lalu menjual produk digital, konsultan CEO, ataupun
menjadi podcaster yang saat ini banyak digaungi oleh banyak orang. Nah, jadi balik lagi nih kepada kalian semua, mau menjadi seseorang yang konsumtif kah? Atau sekiranya mau menjadi produktif, itu balik lagi kepada kalian. Oke, cukup sekian sharing dari aku dan aku kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kak Betari untuk materi yang sudah disampaikan sekaligus sharing juga dengan pengalaman pribadi ya. Pilih mana Anda menjadi sosok pengguna ruang digital yang konsumtif atau malah produktif. Pilihan tergantung Anda ya. Oke, dari Kak Betari saya geser lagi untuk masuk ke materi keempat, keamanan digital, menganalisis kasus cyberbullying dan cara menghentikannya. Untuk materinya akan disampaikan oleh guru SMAN 1 Sebangki. Kita langsung menyapa, ada Ibu Siti Nur Fadilatin. Ibu Siti, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Kak Amal Bastian. Baik, Ibu Siti mohon maaf untuk audionya bisa dinaikkan Ibu volumenya Bu. Kami masih agak kurang begitu jelas mendengar suara Anda. Coba cek lagi Ibu Siti, tes gitu. Sudah. Oke, sudah. Baik, apabila Ibu Siti sudah siap, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Kak Amal Bastian selaku moderator pada pagi hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Selamat pagi untuk para narasumber hebat, ada Bapak Yakobus SPD MM, ada Bapak Dr. Haji Muhammadin Yati Huda MAD, serta ada Kak Betari serta Ain. Selamat pagi semuanya. Saya juga tidak lupa menyapa para peserta webinar di Kabupaten Landak pada pagi hari ini. Selamat datang di ruangan Zoom ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan berkenalan. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, saya akan berpantun. Buah naga di atas meja, sudah habis dimakan mama. Perkenalkan, nama saya Dila, saya guru bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Untuk pada pagi hari ini, saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan keamanan digital. Kaitannya dengan keamanan digital di sini, saya akan mengambil materi, yaitu tentang menganalisis kasus cyberbullying dan cara menghentikannya. Di era globalisasi sekarang ini, sangat banyak sekali kasus cyberbullying yang ada di media sosial. Mungkin dari kita sendiri sudah pernah ada yang menjadi korban cyberbullying. Nah, apa sih sebenarnya cyberbullying itu dan bagaimana cara menghentikan cyberbullying itu? Karena perbuatan cyberbullying itu sangat berbahaya sekali bagi diri kita sendiri maupun bagi para pelakunya. Di sini, yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah tentang pengertian dari cyberbullying atau definisi dari cyberbullying. Yang pertama, cyberbullying itu adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Ini bisa terjadi di media sosial atau di platform chatting dan game ataupun ponsel. Definisi ini menurut UNICEF. Kemudian yang kedua, pengertian cyberbullying yang kedua adalah perilaku agresif secara berulang dengan menggunakan media elektronik dengan tujuan itu untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya. Definisi ini menurut Think Before Text.
selanjutnya adalah ini ada paparan kasus cyberbullying yang ada di Indonesia, yaitu ada 2.370 pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan cyber yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun ini, korban dan pelaku kejahatan seksual online, pornografi di medsos, dan bullying di medsos. 49% warganet pernah mengalami bullying di media sosial. Survei Polling Indonesia dan APJII pada tanggal 9 Maret sampai 14 April 2019. Kemudian untuk respon warganet terhadap kasus tersebut adalah 31,8% itu warganet membiarkannya. Kemudian ada 7,9% warganet itu membalas. Kemudian ada 5,2% itu warganet menghapus ejekan yang ada di media sosial tersebut. Kemudian ada 3,6% itu warganet melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sumber dari UNICEF, KPI, Kompas.com. Kemudian contoh-contoh dari cyberbullying. Yang pertama adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Nah, menyebarkan kebohongan tentang seseorang ini misalnya sering dilakukan di media sosial. Misalnya si A tidak melakukan pencurian, tetapi si B menyebarkan berita bahwa si A itu melakukan sebuah pencurian. Nah, ini kan sudah menyebarkan berita kebohongan seseorang. Kemudian yang kedua adalah mengunggah foto memalukan seseorang. Misalnya si A mengunggah foto vulgar dari si B di media sosial Facebook misalnya. Nah, si B ini tidak tahu kalau fotonya itu sedang diunggah si A di media sosial Facebook tersebut. Nah, ini kan termasuk juga contoh dari perbuatan cyberbullying. Kemudian yang ketiga adalah mengirim pesan menyakitkan dan ancaman. Mengirim pesan menyakitkan dan ancaman ini sering kita temukan juga di media sosial. Misalnya si korban A dikirim pesan oleh si B misalnya, kamu harus datang dari hari ini, harus datang hari ini. Kalau kamu tidak datang, nanti kamu bisa aku ginikan gini. Nah, diancam pokoknya harus melakukan apa yang keinginan dari pelaku itu. Kemudian yang keempat, contoh dari cyberbullying adalah mengucilkan dari aktivitas atau grup pertemanan. Misalnya kita mempunyai sebuah grup di media sosial, misalnya di WhatsApp atau di Facebook atau media sosial yang lain. Nah, misalnya si B ini pendiam, kemudian dikucilkan oleh si A. Nah, nggak usah berteman dengan si B, karena si B itu gini. Nah, si B itu nanti kalau kamu berteman dengan si B, kamu bisa di ini. Nah, itu juga, jadi akhirnya kan kawan-kawan yang lain itu mengucilkan si B tersebut, padahal si B itu sebenarnya nggak seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kelima adalah membuat akun palsu atau membajak identitas untuk mempermalukan orang. Nah, ini sering sekali kita temui di media sosial. Jadi akun kita itu dibajak oleh seseorang yang tanpa kita ketahui, seseorang itu memanfaatkan akun kita untuk menipu seseorang lagi, seperti itu. Untuk misalnya harus menyediakan uang atau gimana, atau dengan iming-iming apa gitu, misalnya menelpon seseorang. Nah, kamu harus datang ke sini, ada keluarga kecelakaan gini. Nah, padahal enggak. Nah, ini sering sekali akun kita pun dibajak orang untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab dari cyberbullying. Faktor-faktor penyebab dari cyberbullying yang pertama adalah gangguan kesehatan mental. Cyberbullying ini terjadi misalnya para pelaku itu mengidap gangguan kesehatan mental. Misalnya lagi stres, depresi, nggak ada yang dikerjakan. Aku mau ini sajalah cyberbullying di media sosial, dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pernah menjadi korban perundungan. Nah, biasanya para pelaku cyberbullying ini pernah sekali atau beberapa kali menjadi korban bullying juga, korban dari perundungan juga. Jadi dia ingin mungkin membalasnya dengan melakukan bullying kepada orang lain, walaupun bukan pelaku yang telah menjadi korbannya. Kemudian yang ketiga adalah dendam akibat konflik bersama korban. Misalnya karena putus cinta atau karena masalah pribadi. Nah, artinya dendam si korban ini karena misalnya diputuskan oleh pacarnya. Nah, dendam.
Jadi para pelaku ini menyebarkan atau melakukan cyberbullying di media sosial. Kemudian faktor yang keempat adalah ingin terkenal. Nah, para pelaku cyberbullying ini biasanya ingin terkenal atau ingin viral. Nah, mungkin dengan dia cyberbullying di media sosial, jadi viral namanya. Jadi, orang itu ternyata seperti ini, ternyata seperti itu, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah dampak dari cyberbullying. Dampak dari cyberbullying yang pertama adalah memunculkan perasaan ingin bunuh diri. Nah, cyberbullying ini apabila dilakukan terus-menerus akan menimbulkan perasaan ingin bunuh diri bagi korbannya. Kenapa muncul perasaan ingin bunuh diri? Karena cyberbullying itu kalau kita sudah lama menjadi korbannya, jadi kita ini kan merasa malu, merasa tertekan, atau merasa kurang minat melakukan sesuatu, jadi ada rasa ingin muncul perasaan bunuh diri. Jadi mungkin kasus ini udah bertambah parah sekali, jadi korban itu rasanya daripada aku hidup seperti ini, lebih baik aku bunuh diri saja. Kan biasa ada seperti itu. Kemudian kedua adalah kehilangan minat. Para korban cyberbullying ini biasanya kehilangan minat. Misalnya mau melakukan aktivitas, misalnya belajar, bekerja, atau aktivitas positif yang lainnya itu sudah malas seperti itu. Karena percuma nanti aku seperti itu, karena orang-orang tuh udah benci sama aku, misalnya. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan fisik menurun. Karena dipikirkan terus-menerus cyberbullying ini untuk korbannya tadi, jadi bisa berakibat kesehatan fisik itu menurun, bisa berdampak ke mungkin ke kesehatannya. Jadi lebih baik kalau sudah terkena cyberbullying seperti ini, kita nanti juga akan ada cara mengatasinya. Kemudian yang keempat adalah lingkungan akan mengucilkan korban. Nah, dampak cyberbullying ini nyata sekali. Orang lain yang berada di lingkungan korban tanpa sadar turut menyerang dengan menambah komentar-komentar buruk. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun itu ikut menyerang karena cyberbullying tadi. Jadi postingan yang muncul di beranda media sosial itu kalau kita sudah melakukan cyberbullying, orang-orang yang lainnya pun walaupun tidak kenal kita ikut menyerang gitu dengan komentar-komentar yang negatif. Padahal orang itu tidak tahu sejatinya ada apa gitu, nggak tahu. Kemudian dampak yang keempat adalah lingkungan akan mengucilkan korban. Nah, untuk para pelaku cyberbullying ini, biasanya lingkungan sekitar juga akan mengucilkan kita. Karena yang orang lain ketahui itu mungkin tidak sepenuhnya, jadi kita sebagai korban cyberbullying, jadi dikucilkan oleh masyarakat. Nggak usahlah berteman dengan itu. Dia sudah seperti ini, seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi, para pelaku cyberbullying itu biasanya mengompor-ngompori orang lain juga supaya banyak sekali nanti korban-korban cyberbullying yang berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi cyberbullying itu. Untuk mengatasi cyberbullying ini, yang pertama adalah mencari bantuan dari orang yang bisa dipercaya. Nah, apabila kita sudah terkena kasus cyberbullying, kita akan hal yang perlu kita lakukan adalah mencari bantuan dari orang yang bisa dipercaya. Misalnya sebagai pelajar boleh kita curhat sama guru yang bisa dipercaya atau orang tua yang bisa dipercaya atau keluarga yang bisa dipercaya. Ceritakan kasus yang kita alami kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang memang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah men-setting media sosial menjadi privat akun. Kita setting media sosial kita jadi lebih privat. Jadi informasi-informasi itu kita batasi. Kita hanya ikuti akun yang memang benar-benar bermanfaat. Kita saring teman-teman kita yang memang kita kenal. Kemudian yang ketiga adalah memblokir akun media sosial pelaku. Kalau sudah terus-menerus, boleh kita memblokir akun dari media sosial pelaku cyberbullying itu. Dengan memblokir akun pelaku media sosial, dengan memblokir akun pelaku cyberbullying di media sosial itu, kita mungkin akan lebih tenang. Kita akan lebih tenang, tidak ada nanti yang neror kita lagi. Kemudian yang keempat adalah
melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kalau sudah kasus ini terjadi sangat lama dan itu sudah dampaknya sudah tidak baik untuk kita boleh kok melapor kepada pihak yang berwajib, misalnya ke pihak kepolisian seperti itu. Karena kasus cyberbullying ini juga dilindungi dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan waktunya kepada Kak Amal Bastian selaku moderator pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti untuk materinya, dan langsung saja saya akan arahkan keseluruhan peserta menuju ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Kami harus memilih dari beberapa pertanyaan untuk bisa dibahas pada pagi hari ini. Yang pertama, ini pertanyaan diperuntukkan kepada Bapak Dimyati, datang dari Eli Agriana. Pertanyaannya adalah, Pak, saya sering lihat konten agama yang saling menghujat agama lain dan membanggakan agamanya. Maka terjadilah perselisihan di komentar video tersebut. Bagaimana agar orang menggunakan konten agama untuk mempersatukan agama agar sesama agama bisa saling toleransi dan tidak saling menghujat? Pak Dim, silakan. Ya, terima kasih Mas Amal Bastian. Juga bagus itu pertanyaan dari Mbak Heli. Kebetulan saya mengampu studi agama-agama itu lebih dari 20 tahun. Dan kalau dulu ada istilah ilmu perbandingan agama, kebetulan saya S1-nya juga begitu. Begini, bukan hanya persoalan antar agama, kadang di satu agama saja hanya beda golongan, beda fikih, beda madhab, itu saja saling tengkar dan menganggap bahwa golongannya atau alirannya itu yang paling bagus. Persoalannya sebenarnya agama itu sebenarnya hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, tapi acap kali para pelaku agama itu justru membuat persoalan. Itu artinya karena ada kesempitan cara berpikir. Kebetulan saya punya buku dan saya mengampu juga metodologi studi Islam itu. Untuk cara memahami agama itu harus komprehensif, baik dari sisi teologinya, baik dari sisi sosiologinya, psikologinya, pendidikan, jauh dari politik, hukum, dan semuanya termasuk budaya. Karena agama itu sebenarnya nilai-nilainya adalah nilai teologi secara privasi. Akan tetapi secara sosial itu sebenarnya kemanusiaan secara umum, kemanusiaan kepada siapapun, dengan agama apapun. Makanya di situ ada istilah lakum dinukum waliyadin. Toleransinya ada di situ. Bahkan Nabi saja melarang orang Islam untuk menghujat Tuhan orang lain, karena orang lain pasti akan menghujat Tuhan kita. Artinya apa? Bahwa agama sebenarnya itu justru merekat antar kemanusiaan, karena antar kemanusiaan ini sebenarnya muara akhir. Jadi saling membantu, saling penuh dengan kasih sayang dan semuanya itu. Maka kalau ada bully yang saling menyerang di medsos itu karena kurang paham dan kurang mendalami soal agama. Maka saran saya adalah pahamilah agama dari berbagai macam sudut pandang. Jangan hanya dari sudut teologi normatifnya saja, sehingga itu akan memberikan kesempitan berpikir seolah-olah agamanya saja yang paling benar. Hal demikian maka perlu ada pemahaman yang lebih mendalam. Itu menurut saya, Mas Alam. Baik, terima kasih Pak Dim untuk jawabannya. Jadi seharusnya agama menyelesaikan masalah, bukan berarti malah menambah masalah. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya pertanyaan datang dari peserta yang lain. Ini ada, sebentar saya cek dulu, dari Resila Humaira. Untuk Pak Yakobus, pertanyaannya adalah, di era digital saat ini kesadaran tentang moral dan etika dalam masyarakat makin menurun, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, Pak. Nah, ini menurut Bapak Yakobus, bagaimana cara yang menarik agar masyarakat, khususnya anak-anak remaja dan kaum milenial lebih memperhatikan etika dan moral melalui media sosial? Silakan, Pak. Oke, baik Mas Salam, bahwa dalam kondisi sekarang ini, bagaimana kita melihat kondisi, ya, kita melihat kondisi demikian, lebih baik jika orang tua berperan dalam pembentukan etika pada anak, dan orang tua juga di sini diminta bersama-sama untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut di unit keluarga terkecil. Nah, oleh karenanya membelajarkan anak ini dilakukan dalam satu hari saja.
namun proses demi proses sehingga menghasilkan penerus bangsa yang paham akan budaya, paham akan tata krama, dan paham akan sopan santun. Jadi dengan adanya kepahaman ini, maka pendidikan di sekolah itu memiliki pendidikan karakter yang dapat menjadi sebuah pendidikan yang sopan dan santun terhadap anak. Karena pendidikan karakter banyak dikaitkan dengan pendidikan budi pekerti, maka akhlak mulia, moral, bahkan sesuatu yang menjadi tata krama dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membantu norma kesopanan pada anak. Jadi dengan demikian, melalui pendidikan karakter diharapkan anak dapat bersikap sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua maupun dengan sebaya teman. Nah, jadi itulah yang menjadi perhatian kita di era digital saat ini, bahwa konsep kesadaran tentang moral dan etika sangatlah diperlukan. Nah, saya kira itu Bapak yang dapat saya sampaikan kepada penanya untuk pada saat ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yakobus ya. Pendidikan moral dan juga etika saat berselancar di ruang digital bisa dimulai dari keluarga, kemudian didukung atau disupport oleh pihak sekolah yang memberikan pendidikan juga. Terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga dari Humaira untuk Kak Betari. Pertanyaannya adalah, dengan adanya kehadiran dompet digital dan maraknya marketplace saat ini, terdapat pilihan pembayaran pay later. Bahkan beberapa kali saya mendapati berita tentang anak muda yang tidak mampu membayar tagihan pay later-nya. Bagaimana peranan orang tua agar generasi muda sekarang ini tidak terjerumus pada budaya pay later atau bersifat konsumtif? Silakan Kak Betari. Oke, sebenarnya ini bisa menjadi positif ataupun negatif dengan adanya pay later. Tapi balik lagi ke individu masing-masing, ketika kalian bisa untuk lebih menata keuangan kalian. Nah, pay later ini bisa menjadi positif ketika kalian sebelum menggunakan pay later tersebut memiliki tabungan yang cukup untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Nah, jadi tidak ketika kalian membayarkan ibaratnya tagihan, kalian sesuai dengan tanggal tagihan, jadi tidak kena bunga. Nah, negatifnya ketika kalian tidak bisa membayarkan tagihan tersebut secara tepat tanggal tagihan, jadi kalian akan terkena bunga dan jadinya banyak sekali tagihan-tagihan yang next-nya malah lebih membengkak. Nah, caranya adalah sebisa mungkin menata keuangan, lalu kalau dari aku pribadi, sebisa mungkin kalian untuk tidak menggunakan yang namanya pay later. Sebenarnya banyak kecenderungan yang negatif dengan penggunaan pay later malah menjadi sebuah konsumtif, karena biasanya kan limitnya itu sangat besar untuk penggunaan pay later. Jadi kadang-kadang kita hanya asal check out aja di platform tersebut, di marketplace tersebut, jadi lebih, wah kayaknya masih ada pay letternya, masih limitnya masih banyak nih, misalkan dikasihnya biasanya tuh pernah dengar temen yang dapat pay letter, buka pay letter malah limitnya itu di atas 10 juta, yang padahal penghasilannya di bawah 10 juta. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang-orang konsumtif yang menggunakan pay letter tersebut karena lebih mudah, pertama membukanya, kedua apalagi lebih gimana ya jatuhnya, wah lebih gampang untuk membeli produk tanpa harus memberikan ataupun membayarkan uang di muka, malah lebih gampang mendapatkan barang tersebut. Jadi sebisa mungkin balik lagi untuk menata keuangan, jangan hanya asal menginginkan, tapi apa yang kalian butuhkan, kayak gitu Kak. Terima kasih Kak Betari untuk beberapa tips dan juga trik agar kita bisa menggunakan pay later dengan bijak ya. Sekali lagi, kalau tabungan Anda mencukupi, ya silakan dilanjutkan begitu. Tapi kalau enggak, jangan main-main deh ya dengan pay later, tagihannya per bulannya itu loh. Tapi kalau udah ada godaan belanja, aduh Kak Betari, saya aja udah nggak mampu. Baiklah, dari sini kita langsung geser ke pertanyaan keempat kita, masuk ke Bu Siti ya. Kepada Bu Siti, ini datang dari Santari. Pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana membedakan antara gurauan
atau bercandaan begitu di sosial media dengan cyberbullying. Karena ada beberapa kasus ini kayaknya cyberbullying, tapi si pelakunya ngomong itu cuma bercanda. Gimana ya Bu ya? Silakan Ibu Siti Fadila. Baik, terima kasih Kak Amal Bastian atas pertanyaan dari Pak Santari. Bagaimana cara membedakan candaan atau buruan dengan cyberbullying di media sosial? Baik, kalau candaan di media sosial itu mungkin kita sendiri sering juga ya melakukan candaan. Kamu kok gini ya sekarang gini-gini. Nah, itu biasanya kalau candaan itu kan tidak menimbulkan efek negatif. Nah, asal dari kitanya sendiri, kita menanggapi candaan tersebut dengan yang positif. Jadi, jangan langsung kita tersinggung, misalnya dibilang, gimana ya, kamu itu kok sekarang itu, suka berpikiran negatif tentang aku, gini-gini. Nah, coba kita jelaskan ke yang melakukan percandaan itu. Kita tambah lebih positif, enggak kok, aku sebenarnya kayak gini, sedang ada masalah. Jadi, misalnya, kalau candaan itu biasanya tidak menyinggung, memang gurau tidak menyinggung. Tapi kalau udah cyberbullying itu sudah menyinggung atau bahkan menghina para korbannya, seperti itu. Jadi cyberbullying ini sangat bahaya sekali apalagi kalau kita dilakukan di media sosial, karena jejak digitalnya itu akan menjadi rekam jejak digital yang sulit dihapus, seperti itu. Jadi cyberbullying ini biasanya menimbulkan dampak yang berbahaya bagi si korbannya. Si korban ini biasanya kalau sudah kena cyberbullying itu dampaknya sangat besar sekali, dan itu berdampak sangat negatif terhadap pikiran kita, kesehatan kita, dan lainnya. Jadi kalau candaan itu biasanya tidak menimbulkan efek apa-apa asal kita itu berpikiran positif terhadap orang yang melakukan candaan tersebut. Tapi kalau cyberbullying jelas itu sangat menimbulkan dampak yang besar, apalagi dampaknya itu pasti dampak buruk bagi pelaku dan korbannya. Seperti itu Kak Amal Bastian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan kepada Kak Amal Bastian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurfadila atas jawabannya. Banyak hal yang kita pelajari untuk hari ini, bagaimana menerapkan etika dan juga moral pada saat berselancar di ruang digital. Dan satu lagi, ini masalah keuangan atau finansial kita. Tadi kita juga belajar tips dan juga triknya dengan menggunakan banyak sekali fasilitas finansial yang ada di dunia digital. Maka mari kita bijak ya dalam menggunakannya, jangan sampai muncul kerugian pada saat kita menggunakan fasilitas-fasilitas semacam ini. Terima kasih dari keempat narasumber yang sudah berbagi materi dan juga waktunya untuk hari ini. Terima kasih Pak Dimyati, terima kasih Pak Yakobus, terima kasih Kak Betari, dan juga terima kasih Ibu Siti Nurfadilatin. Baiklah, untuk hari ini ada beberapa nama yang akan saya sebutkan sebagai calon pemenang untuk pulsa Rp100.000. Masih calon karena kami masih harus memverifikasi data diri teman-teman peserta yang dikirim ke admin Q&A ya, data diri mulai dari nama lengkap, kemudian email dan juga nomor telepon. Di antaranya adalah Eli Agriana, Resila Humaira, Santari, Joko Rustam, Putri Radia, Syifa Putri Amalia, Kristina Lala, Kiki Rizky, Sigit Ari, dan juga Claudia Asri. Sekali lagi untuk nama-nama yang kami sebutkan, silahkan japri ke admin Q&A untuk memberikan data diri Anda. Dan sebagai penutup, kita akan berfoto bersama seluruh narasumber, dan juga untuk teman-teman peserta, saya undang Anda untuk bisa menyalakan kamera saat ini juga. On cam dulu sebelum kita tutup acara. Silakan dinyalakan kameranya teman-teman. Ini siswa dan siswi ini yang banyak bergabung hari ini. Nggak apa-apa, nggak dandan nggak apa-apa. Yang penting kita on cam dulu ya. Oke. Akan kita ambil ke dalam dua sesi ya. Sesi pertama ini sudah banyak yang menyalakan kamera videonya dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Kita geser lagi yang belum sempat menyalakan kamera videonya. Yuk on cam dulu. Sudah? Kita masuk lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Sarang.
Kamsahamnida teman-teman. Baiklah, semoga untuk materi yang disampaikan oleh para narasumber tidak hanya berhenti di sini saja. Teman-teman silakan sebarkan materi-materi yang baik ini ke orang-orang yang kalian cintai agar paham betul bagaimana mengoptimalkan penggunaan ruang digital dengan baik dan benar. Saya tutup acara untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan Anda selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello.
Jawabannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax.